Selamat sore, Memiani. Perkenalkan, saya Ruilian dari kelas PAGC 28 kelas 1 SP. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester untuk mata kuliah Performance Studies berupa terjemahan dan analisis subbab ritual dari buku Performance Studies An Introduction karya Richard Skinner. Ritual merupakan salah satu konsep penting dalam kajian performance studies. Dalam perspektif ini, ritual tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang, dan dia juga memiliki struktur tertentu. Selain itu, dia juga mengandung makna simbolik dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, ritual ini tuh jadinya tuh tidak hanya terbatas pada keagamaan, kebudayaan maupun hal magis saja. Tetapi ritual ini tuh juga termasuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Menurut Richard Skinner, ritual merupakan bentuk restored behavior, yaitu perilaku yang diproduksi kembali berdasarkan pola yang telah ada sebelumnya. Nah, konsep ini menekankan bahwa ritual adalah hasil dari proses pengulangan dan pembelajaran sosial. Jadi dia tuh bukan tindakan spontan ya. Ritual memiliki 4 karakteristik. Yang pertama pengulangan, struktur yang jelas, penggunaan simbol, dan keterlibatan partisipan. Pengulangan itu artinya kegiatan tersebut diulang pada momen tertentu. Yang kedua, struktur yang jelas itu maksudnya dari rangkaian acara awal hingga akhir, dia itu tuh memiliki semacam template atau eh, struktur kegiatan yang memang diturunkan secara turun-temurun. Yang ketiga, penggunaan simbol. Oke, penggunaan simbol ini tuh memiliki makna tertentu, baik berupa objek, gerakan, maupun ucapan. Dan yang terakhir, keterlibatan partisipan. Artinya, dalam kegiatan ritual ini tuh ada orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, baik dia menjadi pelaku maupun menjadi audiens atau penonton. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa ritual merupakan bentuk restored behavior, yaitu perilaku yang diproduksi secara berulang dalam konteks sosial dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ritual. Nah, fungsi ritual itu sebagai sarana untuk memperkuat identitas kolektif suatu kelompok. Nah, selain itu juga, dia berperan dalam menciptakan dan menjaga solidaritas melalui pengalaman bersama yang dilakukan secara berulang. Ritual juga berfungsi sebagai penanda transisi atau kayak semacam perubahan, tanda perubahan dalam kehidupan individu. Misalnya kelahiran, pernikahan, dan kematian yang intinya itu menunjukkan adanya perubahan status dalam masyarakat. Nah, menurut Richard Skinner, fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa ritual tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki peran nyata dalam membentuk struktur sosial dan makna budaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang liminalitas. Dalam ritual ada namanya liminalitas. Apa itu liminalitas? Liminalitas merupakan fase peralihan dalam ritual, di mana individu ini tuh berada di antara dua status yang berbeda. Pada tahap ini, biasanya itu identitas lama itu tuh telah ditinggalkan, tetapi identitas baru belum sepenuhnya terbentuk, karena proses tersebut itu tuh belum selesai, harus melewati satu tahapan yang membuat seseorang tersebut itu resmi menyandang identitas barunya. Contoh liminalitas yang dapat dilihat dalam kehidupan mahasiswa itu adalah proses wisuda. Nah, seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan studi itu belum menjadi alumni atau dinyatakan lulus sebelum proses wisudanya ini tuh dilakukan, sebelum proses wisudanya selesai. Dalam momen tersebut, berarti si individu ini berada di antara satu sebagai mahasiswa dan juga sarjana. Apakah ritual itu masih ada di era modern dan bagaimana bentuknya? Tentu saja di era modern ini tuh ritual masih ada, tetapi tidak lagi terbatas pada praktik keagamaan, magis, maupun budaya saja, tetapi juga berkembang
dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Contohnya, kegiatan seperti wisuda, perayaan ulang tahun, bahkan interaksi di media sosial juga dapat dipahami sebagai bentuk ritual, karena dia memiliki pola pengulangan yang berulang dan makna simbolik tertentu. Misalnya nih, ketika kita ingin menyukai postingan seseorang, kita tuh bisa memencet simbol yang tandanya bentuk hati. Atau kalau misalnya kita ingin mengirim postingan seseorang ke teman kita tuh cukup memencet tanda yang kayak pesawat. Kalau misalnya ingin merepost atau membagikan ulang, kita tinggal memencet tanda yang seperti putar balik. Perkembangan teknologi turut mendorong munculnya ruang digital, di mana individu melakukan tindakan yang berulang dalam ruang virtual seperti mengunggah konten, memberikan komentar, atau merayakan momen tertentu secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa ritual bersifat dinamis dan terus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam perspektif Richard Skinner, praktik-praktik tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai restored behavior karena dilakukan secara berulang dan mengikuti pola yang telah terbentuk dalam masyarakat. Oke. Eh, Sekarang kita akan masuk ke analisis. Menurut saya, konsep ritual yang dikemukakan Richard Skinner masih sangat relevan dengan kehidupan modern. Saat ini ritual tidak hanya ditemukan dalam praktik keagamaan atau budaya, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari termasuk di media sosial, sehingga relate dengan kehidupan kita. Misalnya, seperti yang sudah bahas sebelumnya, kebiasaan individu dan mengunggah konten pada momen tertentu seperti perayaan ulang tahun atau wisuda. eh, Kemudian dia itu juga membagikan komentar. Nah, pola perilaku tersebut itu bersifat ritualistik. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep restored behavior, yaitu tindakan dilakukan secara berulang berdasarkan pola yang telah terbentuk. Dengan demikian, ritual itu tidak hilang, tetapi mengalami transformasi atau perubahan dan tetap berperan dalam membentuk identitas individu di era modern. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasus. Dimas akan bekerja di PT Indo Darma Transport. Wahli Rocky bekerja di kampus web design. Fajar Mutia bekerja di Aerosoft Indonesia. Nah, video yang saya tunjukkan tadi merupakan salah satu contoh ritual, tapi proses wisuda, di mana ketika seorang mahasiswa itu dinyatakan lulus, dia harus mengikuti proses wisuda. Prosesnya adalah ya dia mengerjakan skripsi, setelah itu ketika dia dinyatakan lulus sidang, dia kan akan diwisuda dan proses wisuda ini tuh dia menunggu namanya dipanggil. Dia tuh mengantri dengan mahasiswa lain untuk diserahkan ijazah dan juga pemindahan tali toga. Setelah itu kemudian baru dia dinyatakan lulus dari universitas tersebut dan menjadi keluarga besar alumni. Selanjutnya ada contoh video lagi. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Setiawan dari kelas 5C Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat Jawa dalam pernikahan, yaitu siraman. Siraman dari kata siram yang artinya mengguyur atau mandi. Banyak sekali ritual mandi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama ketika akan melakukan sebuah upacara budaya. Sepasang pengantin akan melangsungkan ijab kabul sehari sebelumnya, juga melakukan upacara siraman. Mandi dalam kehidupan sehari-hari dilakukan agar orang menjadi bersih badannya. Segala kotoran yang melekat di badan akan hilang, tersapu air dan sabun. Akan tetapi, hakikat dari mandi atau siraman dalam upacara pengantin adat Jawa tidak hanya sekedar membersihkan badan, tetapi juga membersihkan jiwa. Filsafat Jawa adalah memiliki kebijaksanaan dengan mengetahui awal dan akhir.
kehidupan sehingga akan mencapai tujuan akan para lingkungan. Untuk sampai sangkar para rindu mati, maka manusia wajib melakukan penyucian dan pembersihan. Bersih yang dimaksud adalah bersih dari segala dosa. Artinya, harus melakukan diulang-diulang keutamaan dengan tidak lupa pada Tuhan. Oke, tadi adalah contoh kasus yang berkaitan dengan konsep ritual yaitu tradisi siraman dalam pernikahan adat Jawa. Nah, seperti yang sudah kita tonton, siraman merupakan proses di mana calon pengantin disiram oleh orang tuanya dan atau keluarga sebagai simbol penyucian diri sebelum memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Nah, ritual ini tuh memiliki struktur yang jelas mulai dari persiapan, terus kemudian proses penyiraman, hingga penutupan. Selain itu, siraman juga dilakukan secara berulang dalam setiap proses pernikahan adat Jawa dan mengandung makna simbolik. Contohnya nih, air air yang digunakan untuk menyiram kedua mempelai tadi itu tuh melambangkan pembersihan diri serta restu dari keluarga. Nah, menurut Richard Skinner, siraman dapat dikategorikan sebagai reset behavior karena dilakukan berdasarkan pola yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga ke generasi sekarang. Selain itu, siraman juga mencerminkan konsep liminalitas di mana calon pengantin ini tuh berada dalam fase peralihan dari status lajang menuju kehidupan sebagai pasangan suami istri. Sebagai kesimpulan, ritual merupakan fenomena yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Melalui pendekatan performance studies, ritual tidak hanya dipahami sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sebagai praktik yang terus berkembang dan membentuk makna dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi ini saya akhiri.